Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon, Fakultas Kesehatan, Prodi Keperawatan dari kelas KP23B. Saya di sini berada di SDN 21 Kulon bersama dengan Ibu Dean Andika SPD. Saya di sini akan mewawancarai seputar tentang hak dan kewajiban di lingkungan sekolah. Apakah bersedia? Baik Bu, untuk pertanyaannya yang pertama yaitu sebelumnya apa yang Ibu ketahui mengenai hak dan kewajiban? Oke, untuk hak itu sendiri adalah sesuatu yang bisa kita dapatkan ya setelah kita melakukan kewajiban. Sedangkan kewajiban sendiri adalah sesuatu yang harus kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab tugas-tugas kita. Seperti itu. Oke, baik. Kita lanjut untuk pertanyaan yang kedua, yaitu manakah yang harus didahulukan terlebih dahulu antara hak dan kewajiban? Oke, sebetulnya kalau mana dulu yang harus dilakukan antara hak dan kewajiban itu kita harus melihat konteksnya dulu. Ada misalkan hak-hak anak di sekolah itu kan selain mendapatkan pelajaran, mendapat nilai, tapi mereka juga diberikan kasih sayang. Nah, banyak orang yang bilang kalau hak itu akan didapatkan setelah kewajiban gitu. Kayaknya saklek banget itu setelah kewajiban. Tapi hak untuk kasih sayang, mendapatkan perlindungan dari gurunya itu sendiri kan nggak mungkin mereka harus melaksanakan kewajiban dulu, baru kita ngasih perlindungan ke mereka, baru kita ngasih kasih sayang ke mereka. Masa kalau mereka bandel kita nggak sayang kan? Nggak seperti itu juga. Jadi tergantung apa hak dan kewajibannya seperti itu. Kalau misalkan hak mereka untuk mendapatkan nilai itu kan hak juga tuh. Ya berarti mereka harus melakukan kewajiban dulu. Contohnya misalnya belajar, mengerjakan tugas seperti itu. Kalau misalkan mereka ingin dihormati, ya mereka punya hak untuk itu kan. Mereka punya hak untuk dihormati. Tapi kan kitanya jangan berpikiran pengen dihormati lebih dulu gitu. Jadi ya saling menghormati saja. Nanti juga hak dan kewajibannya akan saling terpenuhi. Gitu. Jadi bareng-bareng sih sebetulnya. Hanya saja ada beberapa kewajiban, ada beberapa hak yang mungkin lebih dulu dilaksanakan. Oke, baik. Pertanyaan yang ketiga yaitu menurut Ibu apa saja hak yang harus didapatkan oleh siswa dan siswi dan kewajiban apa yang harus dilakukan oleh siswa dan siswinya? Oke, untuk haknya itu sendiri ya tadi ya, yang hak yang paling pokok karena mereka ke sekolah itu pasti untuk belajar. Yang pertama pasti hak untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan itu nggak cuma belajar, tapi hak untuk mendapatkan kasih sayang juga, gitu. Untuk mendapatkan nilainya juga nanti di akhirnya, gitu. Banyak sih hak perlindungan, hak untuk mendapatkan perlakuan sesuai dengan minat dan bakatnya, itu hak-haknya mereka di sekolah. Nah, untuk kewajibannya sendiri ya tadi yang utama dan pertama adalah mereka wajib untuk belajar, mengikuti peraturan yang ada di sekolahnya. Lalu wajib berkewajiban juga untuk menghormati sesama temannya, menghormati gurunya seperti itu. Dan banyak sih sebenarnya kewajiban-kewajiban ya sama halnya seperti kita di sekolah, di rumah. Oke. Untuk pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana cara siswa dan siswi mendapatkan haknya di lingkungan sekolah? Oke, ada dua konteks tadi ya, balik lagi ke haknya itu. Ada yang memang haknya dilakukan akan bisa diterima jika kewajibannya sudah dilaksanakan, atau ada juga yang memang timbal balik aja antara hak dan kewajiban. Jadi ya caranya yang pertama pasti harus ditaati dulu kewajibannya gitu. Seperti halnya ketika kita mematuhi peraturan sekolah, pasti mereka juga akan diterima haknya. Guru dengan kepala sekolah juga pasti akan senang gitu kepada murid tersebut, gitu, akan memberikan kasih sayang yang lebih gitu kepada anak-anak seperti itu. Itu mungkin yang pertama tadi ya, harus dilaksanakan dulu kewajibannya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih untuk Ibu Dean Andika Pratama SPD sudah bersedia untuk diwawancarai oleh kami terkait hak dan kewajiban di lingkungan sekolah.